Di bawah langit yang membentang luas, berdiri megah kerajaan Hastinapura, pusat dari kekuasaan dan kebijaksanaan. Di istana yang dipenuhi keagungan, hiduplah seorang raja yang bijaksana, Pandu Dewanata. Hastinapura berdiri megah dengan dinding-dinding batu putih yang berkilau diterpa mentari. Rakyat hidup tenteram di bawah kepemimpinan Raja Pandu, seorang penguasa yang adil dan berwibawa. Ia dikenal sebagai ksatria unggul, ahli strategi, dan pemimpin yang selalu mengutamakan keadilan di atas segalanya. Di sampingnya, ada dua permaisuri yang ia cintai, Dewi Kunti yang penuh kebijaksanaan dan Dewi Madrim yang berparas jelita bak Dewi Kahyangan. Namun, kedamaian ini bukanlah tanpa bayang-bayang kekhawatiran. Dalam lubuk hatinya, Pandu menyimpan kegelisahan yang tak ia pahami sepenuhnya. Seorang resi tua, Resi Vyasa, pernah memberikan sebuah ramalan bahwa hidupnya akan dipenuhi ujian berat yang akan mengubah nasib keturunannya. Pandu tidak menghiraukan ramalan itu, tetapi di dalam mimpinya, ia kerap melihat bayangan gelap yang mengintainya. Suatu hari, Pandu memutuskan untuk mengadakan perburuan ke hutan belantara. Ia ingin menenangkan pikirannya dan merasakan kebebasan di alam liar. Bersama para pengawal dan beberapa panglima kepercayaannya, ia berangkat menuju hutan yang lebat di kaki pegunungan Himalaya. Saat berada di dalam hutan, suara-suara alam menggema, memberi kesan tenang sekaligus misterius. Dinda Kunti, Dinda Madrim, aku akan kembali sebelum matahari terbenam, ujar Pandu sebelum berangkat. Dewi Kunti tersenyum lembut, meski dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seakan firasat buruk membisiki hatinya. Di dalam hutan, Pandu menunjukkan kepiawaiannya dalam berburu. Dengan panah yang melesat cepat, ia berhasil menumbangkan rusa-rusa liar. Setiap anak panahnya mengenai sasaran dengan presisi yang luar biasa. Para pengawalnya bersorak memuji kepiawaiannya. Namun, di antara suara keriuhan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Awan-awan mendadak berkumpul, menutupi sinar matahari. Seekor rusa jantan berlari cepat di antara pepohonan, gerakannya anggun dan penuh kewaspadaan. Pandu, yang terpikat oleh kelincahannya, memutuskan untuk mengejar rusa itu seorang diri. Ia mengendap-endap, membidik dengan hati-hati, lalu melepaskan anak panahnya. Tepat saat panah melesat, terdengar suara pekikan yang bukan berasal dari rusa. Pandu mengerutkan kening. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia melangkah maju untuk melihat buruannya. Di balik semak-semak, matanya membelalak. Rusa yang ia bidik kini telah berubah menjadi sosok manusia tua dengan luka di dadanya. Wajahnya penuh penderitaan, namun matanya menatap Pandu dengan ketenangan yang menyeramkan. "Wahai Raja Pandu, apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan?" Suara lirih namun bergema itu membuat Pandu tercekat. Di kejauhan, langit semakin gelap. Angin berembus kencang. Alam seakan merasakan kesalahan besar yang baru saja terjadi. Langit semakin gelap, seolah turut berduka atas kejadian yang baru saja menimpa Raja Pandu. Di hadapannya, seorang pertapa tua tergeletak dengan panah menancap di dadanya. Napasnya tersengal, namun sorot matanya masih tajam, seakan mampu menembus jiwa Pandu yang kini dipenuhi ketakutan. Siapa kau sebenarnya?" Pandu bertanya dengan suara gemetar. Orang tua itu tersenyum pahit. "Aku adalah Resi Kidamba. Aku dan istriku menjelma sebagai rusa untuk mencari ketenangan di hutan ini, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun, tanpa kau ketahui, kau telah membunuhku dalam bentuk ini." Pandu tersentak. Ia tak menyangka buruannya bukanlah hewan biasa, melainkan seorang pertapa sakti yang sedang bertapa bersama istrinya. Dari balik semak-semak, seorang wanita tua berlari mendekat. Wajahnya penuh kesedihan. Ia memeluk tubuh suaminya yang sekarat dan menatap Pandu dengan tatapan tajam penuh kebencian. "Wahai Raja Pandu, kau telah melakukan dosa besar. Kau telah membunuh suamiku tanpa alasan yang benar. Kau melanggar hukum alam dan keadilan para dewa." Suara istri Resi Kidamba menggema di antara pepohonan. Resi Kidamba mengangkat tangannya dengan lemah dan menyentuh tangan istrinya. "Duhai istriku, janganlah engkau bersedih. Tapi aku tak bisa membiarkan perbuatannya ini berlalu begitu saja." Matanya kembali menatap Pandu, kali ini dengan sorot mata penuh kekuatan magis. "Wahai Pandu, dengarlah. Aku mengutukmu. Mulai hari ini, setiap kali kau mencoba menikmati kebahagiaan duniawi dengan istrimu, nyawamu akan melayang."
Kutukan ini akan terus melekat pada dirimu hingga akhir hayatmu. Suara Resi Kidamba bergema di seluruh hutan. Petir menyambar, dan Pandu merasakan hawa dingin merayapi tubuhnya. Pandu terjatuh berlutut. Tidak, aku tak bermaksud membunuhmu, aku tak tahu bahwa kau bukan seekor rusa biasa. Ia memohon belas kasihan, namun Resi Kidamba hanya tersenyum pahit sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan sang istri. Wanita tua itu menatap Pandu penuh kebencian sebelum akhirnya menghilang dalam hembusan angin, meninggalkan sang raja yang kini diliputi kesedihan dan penyesalan. Di kejauhan, awan hitam mulai menyebar, menandakan bahwa takdir Pandu Dewanata telah berubah selamanya. Setelah peristiwa tragis di hutan, Raja Pandu Dewanata kembali ke Hastinapura dengan hati yang penuh beban. Para pengawalnya yang menyaksikan kejadian itu tidak berani berkata apa-apa. Keheningan yang mencekam menyertai perjalanan pulang mereka, seolah alam pun merasakan derita yang kini tertanam dalam jiwa sang raja. Setibanya di istana, Dewi Kunti dan Dewi Madrim bergegas menyambutnya. Namun, wajah mereka segera berubah ketika melihat ekspresi Pandu yang muram. Matanya yang biasanya penuh wibawa kini dipenuhi kesedihan dan kegelisahan. "Kanda, apa yang terjadi? Mengapa wajahmu tampak begitu pucat?" tanya Dewi Kunti dengan nada penuh kekhawatiran. Pandu menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. "Dinda, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah membunuh seorang resi suci yang tengah bertapa di hutan. Dan akibat perbuatanku, aku telah dikutuk." Suaranya bergetar saat mengucapkan kata-kata itu. Dewi Madri menatapnya dengan mata membelalak. "Kutukan? Kutukan seperti apa, Kakanda?" Pandu mengangkat wajahnya, sorot matanya dipenuhi kepedihan. "Aku tak bisa lagi menikmati kebahagiaan duniawi dengan kalian. Jika aku mencoba melanggar kutukan ini, nyawaku akan melayang." Keheningan menyelimuti ruangan. Dewi Kunti dan Dewi Madrim saling bertukar pandang. Air mata menggenang di pelupuk mata mereka. Betapa mengerikannya kutukan yang menimpa suami mereka. Dewi Kunti, yang selalu berpikir tenang, mencoba menguatkan Pandu. "Kakanda, kita masih bisa mencari jalan keluar. Para resi di negeri ini memiliki pengetahuan luas tentang kutukan dan cara mengatasinya. Janganlah kehilangan harapan." Namun, Pandu hanya menggeleng lemah. Kutukan ini datang dari seorang resi sakti yang telah wafat. Tidak ada jalan untuk menghindarinya. Aku harus menerimanya sebagai hukum dari alam. Malam itu, Pandu duduk di balkon istana, memandang bulan yang bersinar redup. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kutukan itu bukan hanya merenggut kebahagiaan pribadinya, tetapi juga memengaruhi takdir kerajaannya. Bagaimana ia bisa meneruskan garis keturunannya jika dirinya terlarang untuk bersama istri-istrinya? Di dalam pikirannya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang akan mengubah nasib Hastinapura dan keturunannya selamanya. Setelah malam panjang yang penuh dengan kegelisahan, Raja Pandu akhirnya mengambil keputusan besar. Saat fajar menyingsing di Hastinapura, ia mengumpulkan para penasihat istana, Bisma, Widura, serta istri-istrinya, Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Dengan suara berat, Pandu memulai, "Wahai para sesepuh dan keluarga Hastinapura, aku telah melakukan dosa besar, dan kini kutukan mengikat hidupku. Aku tak bisa lagi memerintah dengan tenang, karena pikiranku terus dihantui oleh kesalahan masa laluku. Maka, aku telah memutuskan untuk meninggalkan tahta dan hidup dalam pengasingan di hutan." Ruangan istana seketika hening. Bisma menatap Pandu dengan tatapan dalam, mencoba memahami keputusan keponakannya. Widura menghela napas berat, sementara para penasihat lain tampak terguncang. Dewi Kunti, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangan Pandu erat. "Kanda, apakah ini satu-satunya jalan? Aku dan Dewi Madrim bersedia menerima keadaan ini, kita bisa tetap bersama di istana. Mengapa harus pergi sejauh itu?" Pandu menggeleng lemah. "Dinda, jika aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi bayang-bayang. Aku tak lagi bisa menjadi seorang suami sepenuhnya bagi kalian, dan aku tak bisa menjadi pemimpin yang sempurna bagi kerajaan ini. Jika aku tetap memaksakan diri, hanya penderitaan yang akan lahir dari keputusan itu." Bisma akhirnya berbicara. "Jika memang itu keputusanmu, Pandu, aku tak akan menahannya. Tapi ketahuilah bahwa Hastinapura kehilangan rajanya yang bijak dan pemberani." Pandu menunduk hormat. "Dewi Kunti dan Dewi Madrim akan ikut bersamaku.
Aku berharap, Paman Bisma dan Adipati Widura akan menjaga Hastinapura hingga anak-anak kami cukup dewasa untuk mengambil alih kepemimpinan. Dewi Madri mengangguk. Dimanapun Kakanda berada, aku akan ikut. Dewi Kunti juga tersenyum tegar. Kami akan tetap menjadi istrimu, apapun yang terjadi. Keputusan Pandu sudah bulat. Sore itu, dengan pakaian sederhana, ia meninggalkan istana Hastinapura menuju hutan bersama kedua istrinya. Hutan yang dulunya menjadi tempat kutukannya kini akan menjadi rumah barunya. Namun, ia belum menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa lebih banyak ujian yang jauh lebih besar. Pandu Dewanata bersama Dewi Kunti dan Dewi Madrim akhirnya tiba di hutan Mandapala, tempat yang akan menjadi rumah baru mereka. Hutan ini penuh dengan pepohonan besar, suara burung-burung liar, serta aliran sungai yang jernih. Namun, kehidupan di sini jauh berbeda dari kemewahan istana Hastinapura. Dewi Kunti dan Dewi Madrim, yang terbiasa dengan kenyamanan istana, kini harus beradaptasi dengan kehidupan sederhana. Mereka harus memasak dengan peralatan seadanya, mengambil air dari sungai, dan tidur beralaskan daun-daun kering. Namun, keduanya tetap setia mendampingi Pandu, meskipun beratnya kehidupan di hutan mulai terasa. Pada suatu malam, Pandu duduk di depan api unggun, menatap langit penuh bintang. Kita telah meninggalkan segalanya, tapi aku masih merasa ada beban di hatiku. Aku tak bisa memberi kalian kehidupan yang layak. Aku juga tak bisa memberi kalian keturunan, sesuatu yang seharusnya menjadi takdir seorang raja. Dewi Kunti mendekatinya dan tersenyum lembut. Kakanda, jangan merasa bersalah. Kami ada di sini bukan karena terpaksa, tapi karena cinta dan pengabdian kami kepadamu. Tahta dan kemewahan bukanlah segalanya. Dewi Madri ikut menimpali, ya, Kakanda. Kita akan menemukan cara untuk tetap bahagia, meskipun hidup di hutan. Namun, di lubuk hati Pandu, kegelisahan tetap menguasainya. Ia khawatir dengan masa depan. Jika ia tak bisa memiliki keturunan, siapa yang akan meneruskan garis darah Hastinapura? Apakah kerajaan akan jatuh ke tangan para Kurawa yang penuh ambisi? Hingga suatu hari, Dewi Kunti mengingat anugerah yang pernah ia terima dari Resi Durwasa. Sebuah mantra suci yang dapat memanggil para dewa untuk memberikan keturunan. Dengan hati-hati, Dewi Kunti mendekati Pandu. Kakanda, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku memiliki sebuah berkah yang bisa mengubah takdir kita. Pandu menatapnya penuh harapan. Berkah apa itu, Dinda? Dewi Kunti tersenyum, namun dalam hatinya, ia sadar bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar bagi mereka semua.